Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas kejadian 30 dari ayat 1 sampai 24, hari ini kita akan masuk ke ayat 25 sampai 43 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas Yakub memperoleh ternak. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu baca firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau dapat memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba lahan. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Ya demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya. Oke guys, nah di ayat 25 kemarin kita udah belajar dari Rahel yang melahirkan Yusuf. Jadi Yakub punya 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah dari Lea ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Dina. Dari Bilha ada Dan dan Naftali. Dari Silpa ada Gad dan Asher. Dan dari Rahel ada Yusuf, 11 laki-laki dan 1 perempuan. Yakub yang saat datang sendirian sekarang sudah punya keluarga, 2 istri sah, 2 istri yang merupakan asisten istri sahnya. Karena itu dia mulai memikirkan keluarga besarnya itu, dan dia ingin mandiri gitu bersama keluarganya. Maka dia menemui Laban, minta izin pergi ke tempat asalnya ke Kanaan. Dari 26 dia meminta izin untuk membawa istri dan anaknya pulang, karena untuk bisa menikahi anak Laban, Yakub perlu kerja keras melayani Laban mertuanya itu.
Nah di 27 Laban ngomong sama Yakub untuk stay dulu. Nanti akan dibagi antara domba milik Laban dan Yakub sehingga tetap bisa punya harta pisah. Karena Laban menyadari bahwa berkat yang dia punya sekarang itu karena Yakub yang mengelolanya. Nah melalui Yakub Yahweh memberkati Laban juga. Di 28 Laban akhirnya kasih solusi, yaitu menanyakan kepada Yakub mau upah apa untuk pekerjaan yang dilakukan baginya. Di 29 Yakub mengingatkan Laban totalitasnya saat melayani Laban. Di 30 dikatakan bahwa saat Yakub datang ternaknya itu masih sedikit dan saat dikelola oleh Yakub jadi berlimpah. Tuhan memberkatimu saat aku datang dan sekarang aku berpikir untuk menyediakan bagi rumah tanggaku sendiri. Gitulah guys penjelasannya Yakub. Di 31 Laban ini tentu nggak mau ya kehilangan manajer harta miliknya yang membuatnya beruntung. Nah dia menahan Yakub dengan caranya sendiri. Akhirnya Yakub mengajukan syarat kepada Laban. Di 32 Yakub meminta ternak yang ada bintik-bintik itu menjadi miliknya, sedangkan yang putih mulus milik Laban. Di 33 jadi si Yakub ini meminta hak upah kerjanya setiap ternak yang bintik-bintik. Nah di 34 dipikir Laban, aman lah bagi hasil doang. Yakub itu orang yang diberkati, jadi pasti aman urusan bagi hasilnya. Nah, apalagi peluang Yakub untuk mendapatkan hewan berbintik-bintik itu sangat kecil. Jadi di 35 Laban memisahkan ternak yang berbintik-bintik dan menyerahkan kepada anak-anaknya untuk dirawat. Di 36 ia seolah-olah memastikan dua kawanan ternak antara yang berbintik dan yang tidak agar tidak berbaur. Dengan demikian nanti yang dirawat sama Yakub kemungkinan besar beranak pinak putih tanpa bintik. Nah Laban ini mengatur perjalanan 3 hari dengan anak-anaknya membawa ternak bintik-bintik itu. Sementara Yakub memberi makan ternak Laban yang lain. Di 37 Yakub mulai mengatur strategi guys. Dia mengambil dahan hijau pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Di 38 Yakub ini naruh campuran 3 batang itu di palungan isi air yang biasa ternak datang minum. Nah guys, ini adalah strategi yang menunjukkan kecerdasan pertama Yakub untuk melampaui kekayaan Laban guys. Di 39 saat mulai musim lahir, wah banyak yang lahirnya bintik-bintik. Well guys, sebenarnya mah itu berkat Tuhan aja ya guys buat Yakub. Tapi ya Yakub ngerasa itu berkat kecerdasan dia juga. Nah di ayat 40 lalu Yakub ini memisahkan domba-domba yang bintik-bintik diikat cincin bertanda milik Yakub dan dipisahkan dengan yang tidak bintik yang masuk dalam kawanan ternak Laban. Nah di ayat 41 maka tiap kali ternak yang lebih kuat mengandung domba yang kokoh dan yang padat, Yakub akan meletakkan tongkat di depan mata ternak itu di palungan agar pas melahirkan anak ternak itu bintik-bintik. So, kecerdasan Yakub di sini adalah memiliki ternak yang kuat saja. Nah, di ayat 42, tapi ternak yang lemah itu dibiarin aja sama dia. Bisa jadi ini strategi Yakub untuk punya ternak yang kuat-kuat saja di saat yang sama biar si Laban itu nggak curiga sama dia. Nah, di ayat 43 hasilnya ternak Yakub berkembang pesat guys. Jadi banyak banget. Ya jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikannya. Oke guys, jadi hari ini kita belajar Laban yang curang dibalas sama Yakub dengan strategi ya yang curang juga gitu. Yakub itu udah seloyal itu, tapi dikerjain sama Laban melulu. Akhirnya Yakub jadi perhitungan juga. Tapi intinya sih keserakahan ya guys. Laban dipuaskan dengan hartanya yang semakin melimpah terus dan gak rela harta itu berkurang. Laban tahu banget kalau sumber berkatnya itu karena Yakub diberkati Tuhan. Nah akhirnya dia pengen banget Yakub stay, kerja buat dia terus, tapi ya curang gitu guys, harta oriented. Nah Yakub yang berkali-kali udah dicurangin, gantian nih atur strategi untuk curangin. Ya walaupun aslinya binatang berbintik itu bukan karena usaha Yakub anyway, tapi karena berkat Tuhan. Nah lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini guys? Yang bisa kita terapkan adalah jangan meletakkan orientasi hidup kita pada harta milik. Karena once itu jadi tujuan utama, kita akan menghalalkan segala cara termasuk relasi sama manusia untuk mendapatkan apa aja yang kita inginkan. Jadi letakkan orientasi hidup pada Tuhan dan kebenarannya. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, menurutmu apakah tindakan Yakub mengupayakan agar ternak yang kuat melahirkan ternak bintik-bintik itu diizinkan supaya Laban menuai apa yang telah dia tabur pada Yakub? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari perikop hari ini? Dan yang terakhir, apa yang kamu pelajari tentang Allah dari perikop ini? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah, jawaban kalian juga boleh banget ya guys.
Ya, jadi segitu aja saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk tidak berorientasi pada harta dunia, melainkan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.